Pernah gak sih kamu merasakan kondisi hidup kamu tuh kayak drama sinetron yang panjang gak selesai-selesai dan kamu jadi karakter yang sial terus, terutama terkait karir dan keuangan. Tabungan kamu terkuras, karir kamu rasanya mentok, kamu ngerasa kayak kehilangan rasa percaya diri. Bahkan kamu mulai mempertanyakan value serta kualitas dan nilai diri kamu tuh apa. Apalagi kalau di birth chart kamu tuh naturally secara alami punya Saturn di second house. Oke, kalau iya, dan umur kamu tuh antara 27 sampai 32 tahun, atau 57 sampai 62 tahun, dan 80-an ke atas. Welcome. Mungkin kamu sedang memasuki fase Saturn return kamu. Saturn return itu apa sih? Itu adalah periode atau transit di mana planet Saturnus akhirnya kembali berotasi ke titik yang sama ketika kamu dilahirkan. Semua orang tuh punya posisi Saturnnya masing-masing sesuai data birth chart-nya. Dan ini adalah momentum yang bikin kamu sadar kalau oke, walaupun uang bukan segalanya, tapi kamu harus lebih bijaksana lagi dalam mengelola keuangan dan mengelola bakat serta sumber daya dalam dirimu. And money talks. Tapi tenang, sekarang kita belajar yuk tentang Saturn return, terutama buat teman-teman yang punya Saturn di second house. Apa yang mungkin akan kalian alami dan bagaimana cara kamu menanggulangi situasi ini? Karena ini bukan suatu hal yang seharusnya bikin kamu panik atau kalut atau cemas berkelanjutan. Tapi gimana cara kamu bekerja sama dengan energi coach Saturn agar kamu bisa merubah kualitas hidup kamu 180 derajat. Terutama setelah fase Saturn return kamu, entah itu Saturn return yang pertama, kedua, atau ketiga. Oke, aku sambil lihat catatan aku di laptop. Jadi apa sih sebetulnya Saturn return itu? Transit Saturn return itu adalah, bayangkan Saturn itu adalah kepala sekolah yang lagi datang nih di dalam hidup kamu per 27 tahun sampai 30 tahun sekali untuk cek raport kamu, untuk cek nilai kamu. Dan dia bilang, yuk evaluasi hidup kamu yuk. Evaluasi bagaimana cara kamu melihat uang yuk. Bagaimana cara kamu melihat talenta kamu. Bagaimana cara kamu melihat bakat kamu. Kamu tuh udah on track atau belum? Saturn return pertama biasanya terjadi di antara umur 27 sampai 30 tahun seperti aku bilang tadi. Dan yang kedua itu antara usia 57 sampai 60 tahun. Di periode ini mungkin kamu akan banyak belajar tentang keputusan-keputusan kamu, tentang hubungan, karir, keuangan, bahkan belief dan kepercayaan kamu tentang hidup tuh diuji. Kalau misalnya ada yang gak stabil atau ada yang gak pas, si kepala sekolah Saturn itu bakalan bilang, it's time to fix this, you have to fix this, you have to do better. Kamu harus memperbaiki itu. Kamu harus melakukan hidupmu dan menjalani hidupmu dengan lebih baik lagi gitu loh. Dan kalau kamu punya Saturn di second house itu erat kaitannya dengan money, value, self-worth, self-confidence, self-esteem, bahkan hubungan kamu dengan makanan. Nah, selama fase transit Saturn return yang akan berdampak ke second house kamu ini, segala hal tentang uang, segala hal tentang nilai diri, segala hal tentang rasa percaya diri, segala hal tentang hubungan kamu dengan makanan, hubungan kamu dengan uang, itu bakalan diuji. Dan siap-siap kamu akan dihadapkan dengan pertanyaan penting yang buat kamu berpikir, do I have healthy relationships with money? Do I have healthy relationship with myself? Aku punya hubungan yang baik gak ya dengan uang? Aku punya hubungan yang sehat dengan uang? Aku sudah merasa naturally confident, aku percaya diri apa adanya? Atau aku merasa aku masih harus dituntut untuk membuktikan banyak hal ke dunia, ke semua orang, terutama ke orang tua dan orang-orang terdekat aku? Bayangkan transit Saturn return itu sebagai audit ya, audit besar-besaran dalam hidup. Mungkin kamu akan sadar kalau misalnya selama ini kamu punya kebiasaan gak suka nabung, atau belanja secara impulsif, atau kamu kurang disiplin secara keuangan. Kamu banyak mengorbankan diri buat orang lain. Dan Saturn, terutama buat kalian yang punya Saturn di second house, transit Saturn return itu akan mengajarkan kamu tentang how to be responsible financially. Gimana caranya agar kamu bisa lebih bertanggung jawab secara finansial. Gak ada lagi mungkin drama-drama tentang over budgeting atau lifestyle yang gak sehat. Transit Saturn return itu akan memaksa kamu untuk bikin rencana keuangan yang lebih solid. Bukan hanya realistis dan tangible atau sustainable, tapi lebih solid sama kayak kamu bangun rumah. Dan gimana cara kamu membangun rasa percaya diri yang lebih bagus lagi dan hubungan yang lebih sehat lagi dengan dirimu dan dengan makanan dan dengan uang juga. Oke, namanya Saturn return. Aku yakin kalian mungkin yang tertarik juga dengan astrologi, kamu pasti pernah dengar, ya kan Foxy? Dia mau nemenin kalian belajar tentang Saturn return. Transit Saturn itu nggak akan gampang.
Serius, gak akan nyaman. Tapi ini adalah proses maturing atau adulting, dimana kamu ditampar realita buat sadar kalau misalnya mungkin, kamu harus stop belanja online berlebihan. Kamu harus stop impulsive splurging, impulsive buying. Atau kamu harus stop follow-following akun-akun atau berteman dengan orang-orang yang terus-terusan bikin kamu ngerasa insecure dengan hidup. Atau kamu harus stop minder sama diri dan valuesmu sendiri. Tapi percaya deh, ketika kamu akhirnya bisa melewati fase turn return kamu akan tahu gimana untuk cara menjadi versi diri yang lebih keren, versi diri yang lebih otentik, versi diri yang lebih kamu paham how to make your money and your talents work for you. Bukan malah kamu terus-terusan misalnya kayak terjebak hutang, atau kamu merasa harus kerja keras mati-matian atau membuktikan diri mati-matian buat orang lain tapi kamu gak bahagia. Atau kamu malah ngerasa kayak kamu tuh kerja atau dikerjain hidup gitu loh. Kamu akan lebih paham tentang apa esensi dan makna kekayaan. Tadi aku bilang kan, second house itu erat kaitannya dengan self-worth, self-values, dan nilai diri. Kamu mungkin akan mulai merasa pada periode Saturn return kamu yang pertama atau kedua atau bahkan ketiga, kamu akhirnya akan sadar tentang, standar kesuksesan tiap orang tuh beda-beda and that's okay. Standar kekayaan tiap orang beda-beda dan gak apa-apa. Kamu akan lebih menggali dan mendalami apa sebetulnya nilai diriku sih, apa values diriku. Apakah aku berharga dengan dan atau tanpa adanya uang? Apakah aku memang kaya? Bukan hanya kaya berdasarkan nilai nominal atau angka yang ada di rekening kamu, di bank kamu, atau uang yang kamu punya. Tapi dari hati kamu. Kamu akan mulai mungkin tertarik buat memperbaiki hubungan kamu dengan diri kamu. Kamu akan mulai memperbaiki self-worth kamu, rasa kepercayaan diri kamu. Kamu mungkin akan mulai tertarik buat showcasing atau merombak dan memperbaiki bagaimana cara kamu memandang diri. Mungkin kalau misalnya kemarin kalian tuh adalah tipe orang yang gampang banget minder setelah fase turn return kamu, mau itu yang pertama, kedua, atau ketiga, kamu akhirnya sadar kalau misalnya rasa percaya diri kamu itu adalah nilai mata uang. That's your strongest strength, gitulah, nilai mata uang sejati kamu. Rasa percaya diri kamu itu kualitas kamu yang terbaik. Bukan cuman, kamu punya barang mahal gak ya? Kamu punya barang branded gak ya? Kamu punya pencapaian berapa? Kamu punya pendapatan berapa? Dan kamu akan sadar kalau misalnya values kamu itu akan bersinar dari dalam. Dan orang-orang yang benar-benar bisa menerima dan menghargai kamu apa adanya, mereka akan datang. Aku rasa banyak orang-orang yang punya placement Saturn di second house yang mungkin kemarin-kemarin kamu tuh gampang banget terjebak dalam hubungan yang toksik ya, dimana kamu mungkin dimanfaatkan secara finansial atau dibikin minder, dibikin takut buat menjadi diri sendiri. Setelah Saturn return kamu, terutama buat kalian yang punya Saturn di second house, it's gonna be about your soul upgrade. It's about money makeover. Kamu akan sadar dan kamu akan belajar gimana cara untuk menghargai diri sendiri. Kamu akan sadar dan kamu akan belajar gimana cara untuk menata keuangan dan menata rasa percaya diri kamu. Kamu akan sadar dan belajar kalau misalnya hidup yang stabil itu dimulai dari fondasi yang kuat. Dimulai dari rasa percaya diri yang utuh. Dan Saturn return itu bukan hukuman dari semesta. Tapi ini kesempatan atau tiket buat up leveling. Dan kalau kamu saat ini lagi ngerasa hidup kamu tuh agak chaos karena Saturn return, that too shall pass. Kamu gak sendirian, karena banyak kok aku yakin di luar sana orang-orang yang punya placement Saturn di second house. Semua orang punya placement Saturnnya masing-masing. Semua orang punya lessons-nya masing-masing. Kalau kamu rasa kamu memang punya Saturn di second house dan kamu punya cerita yang serupa, komen dong, ceritain ke kita. Dan follow aku juga lah di akun sosial media Delicious Basis lainnya seperti Instagram, Twitter, dan subscribe ke YouTube supaya kamu ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Ya kan, Fox? Dan kamu bisa belajar lebih banyak lagi tentang birth chart dan astrologi. Well, aku rasa cukup sekian. Segini aja gak sih video kali ini? Sampai kita ketemu lagi di kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.